Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Rabu 19 Januari, Pekan Biasa yang kedua. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita selalu dalam keadaan sehat, baik, dan penuh sukacita. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, berilah kami kesehatan jiwa raga melalui sabda Yesus Sang Mesias. Semoga kami mematuhi sabdanya, yaitu sabda kebenaran bagi setiap orang. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Markus bab 3 ayat 1 sampai 6. Marilah kita baca bersama-sama dan kita renungkan. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat. Di situ ada orang yang mati sebelah tangannya. Orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Yesus jengkel karena kedegilan mereka. Dengan marah ia memandang sekeliling, lalu berkata kepada orang tadi, "Ulurkanlah tanganmu." Ia pun mengulurkan tangannya dan sembuhlah seketika. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodean untuk membunuh dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, kalau kita memperhatikan sabda Tuhan hari ini dalam kisah-kisah di mana Yesus sudah hadir pelayanan di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah publik, Yesus tak berhenti berbuat baik. Ia membawa kasih Allah yang membebaskan dimanapun ia berada. Meskipun orang Farisi dan kaum pandai suci lainnya tak berhenti mengamat-amati dan mencari-cari kesalahan agar kelak mereka dapat mengadili Yesus. Tapi Yesus terus tetap melaksanakan apa yang menjadi misinya. Yesus bertanya kepada mereka, "Mana yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat?" Dan mereka tidak bisa menjawab. Mereka hanya diam saja. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita tahu mereka kaum Farisi, orang-orang ahli Taurat ini terjebak dalam kesalahan-kesalahan. Mereka tidak memilih berbuat baik di hari Sabat. Mereka malah menghalang-halangi orang yang mau berbuat baik. Dan bahkan malah mereka merancang kejahatan terhadap orang yang berbuat baik. Dan ironisnya sekali, hari suci Sabat dilumuri kejahatan oleh mereka yang membenci Yesus dengan dalih menjunjung tinggi hari Sabat. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita juga tahu bagaimana kaum Farisi dan Herodian itu sebenarnya mereka saling bermusuhan.
tetapi mereka bisa bersatu karena punya musuh bersama. Yesus dianggap musuh mereka, sehingga sekeluarnya dari rumah ibadat, kedua kelompok ini, golongan ini bersekongkol untuk membunuh Yesus. Saudara-saudariku yang terkasih, pasti kita pun juga dengar dalam kehidupan kita sehari-hari saat ini. Ada yang mengatakan pulang dari tempat ibadah tapi kok malah berbuat jahat. Tidak menunjukkan kebaikan kepada orang lain. Saudara-saudariku yang terkasih, fenomena ini bukan sesuatu yang baru. Karena sejak zaman Yesus pun sudah ada orang-orang seperti ini, kelompok-kelompok seperti ini. Mereka yang seolah-olah hidup agamanya, hidup berimannya itu baik. Mereka taat menjalankan ibadah, tapi perbuatannya jauh dari apa yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita semua. Saudara-saudariku yang terkasih, melalui sabda Tuhan hari ini, kita dipanggil untuk selalu berbuat baik kepada siapapun dan dimanapun kita berada. Karena Tuhan Yesus mengajarkan itu sampai hari ini. Dan Tuhan Yesus selalu memberikan rahmat dan berkat-Nya untuk siapapun mereka yang berkehendak baik. Maka marilah kita menjadi saluran rahmat Tuhan dalam hidup kita. Alangkah bahagianya hidup rukun dan damai di dalam persaudaraan, bagai minyak yang harum. Alangkah bahagianya hidup rukun dan damai. Begitulah berkat Tuhan dengan berlimpah ruah turun ke atas mereka kini dan selamanya. Alangkah bahagianya hidup rukun dan damai. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.